Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Perdana Putra, asal dari Universitas Islam Riau, Teknik Mesin kelas 3B dengan IPM 2133-159. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Sistem Konversi Energi Kinetik menjadi Energi Listrik dan Energi Panas menggunakan turbin air. Di sini pendahuluannya, konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki arti sebagai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan energi gerak, kerja, dan tenaga. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Energi kinetik disebut juga dengan energi gerak. Energi gerak dikonversi menjadi energi listrik dan panas. Energi termal atau panas adalah aliran energi antara dua sistem dari benda yang lebih panas ke benda dingin. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Menurut Kambi, energi air adalah salah satu jenis energi terbarukan yang dapat diartikan sebagai energi yang dibangkitkan dari energi potensial atau energi kinetik. Turbin air atau kincir air selalu terkait dengan energi kinetik, berdasarkan dari prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetik yang sangat berperan pada turbin air. Hal ini dikarenakan energi kinetik merupakan energi yang bergerak secara konstan dan bergerak lurus. Turbin air merupakan alat untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Hal ini dikarenakan generator adalah komponen yang penting dari turbin air. Fungsi dari generator ialah untuk membangkitkan energi mekanik menjadi energi listrik panas. Menurut Jumadi dan Amir, pembangkit tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis. Di sini rumus masalah untuk memanfaatkan energi terbarukan sebagai pengganti energi yang tidak dapat diperbarui, maka diperlukan untuk mempelajari mengenai mesin konversi energi. Salah satu mesin konversi energi berbasis renewable energi air adalah turbin air. Batasan topik tentang turbin air terdiri dari 1. Apa yang dimaksud dengan turbin air? 2. Bagaimana perkembangan turbin air konvensional hingga modern? 3. Bagaimana cara memperoleh energi listrik dan air? Tujuan penelaahan materi turbin air memiliki peran penting dalam perkembangan energi terbarukan. Turbin air dapat digunakan untuk mengkonversi energi gerak menjadi energi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari pembelajaran turbin air adalah 1. Mengetahui hal khusus dan umum turbin air. 2. Mengetahui analisis dari turbin air serta perkembangan turbin air konvensional hingga modern. Manfaat penelaahan. Manfaat yang dapat diambil dari mempelajari turbin air adalah 1. Mengetahui tentang perkembangan teknologi pengolahan energi terbarukan berupa turbin air. 2. Mengetahui tentang merancang pembangkit listrik tenaga air. Di sini metodologi penelitian itu 1. Metode penelaahan. Peneliti yang menulis melakukan ini adalah penelitian yang berupa penelitian kuantitatif, di mana penulis hanya membahas mengenai PLTA mulai dari prinsip kerja hingga perhitungan daya, besarnya debit aliran air, waduk, jarak ketinggian atau head air yang jauh dari atas kolam penampungan turbin. Hasil perhitungan efisiensi daya hingga menjadi sebuah daya yang dapat disalurkan ke tangan konsumen. Yang kedua, desain penelitian. Di sini ada 2, yaitu studi literatur. Studi literatur penulisan tentunya membutuhkan berbagai macam sumber bacaan guna menunjang tugas akhir yang sangat baik dan berdasarkan fakta dengan cara membaca beberapa buku jurnal, skripsi orang lain, artikel-artikel bacaan baik dari buku maupun internet. Tidak mungkin penulis menyelesaikan laporan tugas akhir tanpa membaca beberapa referensi dari berbagai sumber. Yang kedua, data yang dibutuhkan sehubungan dengan itu untuk memperkuat analisis yang penulis lakukan. Penulis melakukan kunjungan observasi langsung dari sumbernya.
kita masuk dengan hasil dan pembahasan. Turbin air yang baik adalah turbin yang mampu menghasilkan energi kerja yang optimal dengan penggunaan energi yang minimal atau efisiensi tinggi. Bagaimana cara merancang dimensi utama turbin? Tautan yang baik dengan menghasilkan output yang maksimal. Pada kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk menghasilkan mesin, turbin air, dan generator listrik dengan komponen utama dan komponen pendukung turbin Pelton untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Desa Sumberrejo terletak pada posisi cukup sulit untuk menjalurkan PLN sehingga sampai saat ini belum ada pasokan listrik dari PLN. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik, masyarakat Dusun Sumberrejo mengupayakan sendiri sumber energi listrik dalam bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan mengandalkan semangat gotong royong serta bantuan dari desa, akhirnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat diwujudkan. Tapi dikarenakan kemampuan teknis yang sangat terbatas, hasil luaran daya dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut masih jauh dari harapan. Daya listrik yang dihasilkan sekitar 142 watt. Hal ini tentunya sangat tidak mencukupi kebutuhan listrik untuk satu dusun Sumberrejo yang terdiri atas 5 kepala keluarga. 1. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan terbuatnya mesin penstabil tegangan Automatic Voltage Regulator atau disingkat AVR. Masalah utama PLTMH, naik turunnya tegangan bisa distabilkan dengan AVR sehingga keluaran tegangan stabil sebesar 220 volt. Yang kedua, tidak terjadi kebocoran air sepanjang saluran masuk dan waduk penampungan sehingga didapatkan debit masuk turbin konstan sebesar 250 liter per detik. 3. Pemasangan kabel jalur distribusi listrik dari PLTMH menuju pemakai atau konsumen dengan mekanisme pendistribusian arus listrik yang sederhana dan dapat diterima warga. Prinsip kerja AVR terdiri dari kontraktor rangkaian pengatur tegangan PCB kontrol, IC pembandingan, dan IN pembesar dan motor penggerak atau servo. Seluruh rangkaian merupakan lingkaran kontrol yang bekerja secara terus-menerus. Pada saat tegangan input dan beban berubah, rangkaian pengatur tegangan akan mengambil data dari tegangan input dan membandingkan dengan tegangan yang ditetapkan, dan kemudian menstabilkannya. Sinyal output akan mengontrol motor penggerak untuk menggerakkan atau memutar karbon bros. Kemudian akan menyesuaikan tegangan dengan petunjuk yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan tegangan output yang stabil. Kesimpulannya dari paper ini, 1. Pembuatan mesin penstabil tegangan AVR telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana semula dengan kapasitas output 3.500 watt. Permasalahan utama mitra mengenai naik turunnya tegangan sudah dapat teratasi dengan kehadiran mesin ini. 2. Perbaikan saluran air masuk dan waduk penampung yang mengalami kebocoran telah dilaksanakan perbaikan sehingga tidak terjadi kebocoran dan didapatkan debit air maksimal 250 liter per detik. Sistem pendistribusian listrik dari sumber tenaga ke pemakai atau konsumen telah dilaksanakan sepanjang 100 meter. 3. Penyuluhan tentang pemakaian listrik yang benar telah dilaksanakan secara umum. Mikrohidro telah bekerja secara optimal karena telah dilakukan perbaikan saluran, waduk, dan stabilisasi tegangan luaran. Begitu saja presentasi dari paper saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.